Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, mari dengan segenap hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita percaya lewat karya penebusan Tuhan Yesus membawa kita menjadi orang-orang yang menang, membawa kita menjadi orang-orang yang menerima setiap anugerah dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Makasih Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya setiap mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Percaya mujizat-Mu Tuhan, mari setiap kita naikkan ucapan syukur kita pada Dia.
Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mujizat-Mu Tuhan kami. Kami mulakan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Haleluya. Mari rasakan keajaibannya, rasakan lawatannya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus saja macam haleluya. Bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan melawat setiap umat-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam kami Tuhan. Sebab setiap janji-Mu ya dan amin Tuhan. Apapun yang Kau firmankan akan Kau genapi dalam hidup kami. Mari Bapak Saudara jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bukti bahwa kita percaya setiap mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan segenap hati kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan padamu Tuhan, buat hari ini Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa lewat karya pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan menyatakan setiap mujizat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan hari-hari yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kelemahan jiwa, Tuhan kuatkan, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan menolong setiap masalah problema mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan memberikan sukacita, memberikan kemenangan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit memberikan kita kemenangan. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Dia. Terima sukacita surga. Amin. Boleh
kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Boleh kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bagimu sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sorak-sorak buat Tuhan kita, amin. Pada hari ini kita mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Kita bersuka cita sebab Dia Allah yang berikan kemenangan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa setiap firman Tuhan menghibur kita, berikan kekuatan baru. Bahkan firman Tuhan membuat kita semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembahmu, ku
percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Ada perubahan Kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya Tuhan bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Bapak-Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran. Tapi pada hari ini lewat karya pengorbanan Yesus di dalam hidup kita, percayalah bahwa ada mujizat Tuhan di setiap hari, di setiap hidup kita. Mari bersama kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami mengaminkan pujian kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Apapun itu Tuhan bentuknya, kami percaya itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan, pada hari ini setiap umat-Mu datang kepadamu Tuhan, rindu dengan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ya Tuhan berikan kami kekuatan, firman-Mu berikan kami kelegaan, firman-Mu memberikan kami jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu ya, sementara kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Kita berada dalam hadirat Allah untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika langit dan bumi campur baur, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang begitu indah, tertib, dan sangat-sangat baik adanya. Saudara-saudara, demikian juga perihal hidup kita ini. Kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak kelakuan, tutur kata yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau merubah, menciptakan kondisi yang baru bagi setiap orang, supaya saudara-saudara menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, seorang keturunan Abraham namanya Sakius. Namanya indah, namanya berarti murni, Sakai. Tapi setelah dia menjadi dewasa, dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma yang hidupnya penuh dengan dosa adanya. Lambat laun Sakius berubah sikapnya menjadi orang yang sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Dia ingin mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah. Apapun juga yang dia lakukan, ingin berhasil. Dengan cara apa saja, dia harus mendapatkan uang yang banyak. Ketepatan ada pekerjaan yang demikian, yaitu menjadi pemungut cukai. Dia mulai belajar menjadi pemungut cukai. Terus tiap hari dia berkecimpung di dalam pencukaian. Lama-lama timbul hati yang jahat, menipu sana, menipu sini. Saudara-saudara kekasih, yang penting bagi Sakius adalah mendapatkan uang dengan cara apa saja. Nah, saudara kekasih, akhirnya Sakius terjun dalam pekerjaan yang begitu kotor, menipu orang, menipu sana, menipu sini. Orang dikenain pajak yang ditetapkan itu dia naikin sekian persen, dan sisanya itu dia masuk kantong sendiri. Dan ini pun diketahui oleh masyarakat Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu antipati terhadap para pemungut cukai, termasuk Sakius. Karena Sakius sukses dalam tipu daya, akhirnya dia diangkat menjadi kepala pemungut cukai. Luar biasa, saudara. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Dan hidupnya dia tidak tenang. Uang banyak, harta benda banyak, tetapi dia tidak tenang. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di hatinya. Ternyata uang tidak memberikan kebahagiaan bagi Sakius. Satu ketika dia mendengar Injil tentang Yesus Kristus dari Nazaret. Banyak orang bercerita tentang Yesus, seorang juru selamat yang baik, Mesias yang penuh dengan anugerah, Mesias yang penuh dengan pengampunan. Maka Sakius rindu
ingin bertemu dengan Yesus. Maka pada satu saat, saudara kekasih, Sakius mendengar Yesus lewati daerah Yeriko, dan kemudian dia menghadang Yesus. Karena tubuhnya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Maka dia naik ke sebatang pohon ara, dan dia bersembunyi di balik daun pohon ara itu. Dia tidak ingin diketahui oleh Yesus. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia bersembunyi di belakang daun-daun yang rimbun itu. Yesus berjalan lewat ke daerah itu. Setiba di depan pohon itu, Yesus melihat. Yesus Maha Tahu. Saudara mau sembunyi bagaimanapun juga, Yesus melihat dan mengetahui itu. Yesus mengetahui isi hati Sakius. Yesus mengetahui dia sedang sembunyi di belakang pohon ara itu. Ia berhenti dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini orang Yahudi yang terhilang. Ini orang keturunan Abraham yang terhilang. Maka Yesus memanggilnya, Sakius, mari turunlah engkau. Aku hendak menumpang ke rumahmu. Wah, heboh masyarakat. Yesus hendak menumpang ke rumah orang berdosa. Wah, mereka mulai gelisah dan sebagainya. Tetapi Sakius terperanjat, terhentak hatinya. Buru-buru dia turun. Dia berlari-lari menuju ke rumahnya, mempersiapkan rumah dengan baik. Sebab seorang juru selamat hendak singgah di rumahnya. Heran, saudara kasih. Lalu terjadi tatap muka Yesus dengan Sakius. Begitu Yesus melihat Sakius, dan Sakius pun melihat Yesus, hati Sakius hancur. Aku orang berdosa, telah dikunjungi oleh Juru Selamat. Betapa baiknya Yesus, betapa murah hatinya Yesus. Dia mulai berbicara dalam hatinya, aku harus bertobat. Aku harus menanggalkan perbuatan yang lama itu. Aku harus hidup baru di dalam Yesus. Lalu, saudara kekasih, terjadilah suatu perubahan yang luar biasa di dalam diri Sakius. Di dalam hatinya itu dia berseru, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Ya Tuhan, aku butuh Engkau Mesias. Tinggallah dalam hatiku. Itu berbicara di dalam hatinya. Orang lain tidak mendengarnya, tetapi dia berseru dalam hatinya itu. Yesus Maha Tahu, mendengar keluhan itu. Yesus mau menerima Sakius, orang berdosa yang bertobat menjadi milik Kristus. Lalu dengan air mata yang berlinang, Sakius berkata, saudara kekasih, di sini dia berkata, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini, Sakius, adalah anak Abraham. Saudara-saudara, dosa-dosa Sakius diampuni oleh Yesus tatkala dia berjanji mengalami pertobatan, perubahan. Dulu adalah manusia yang egoistis, manusia yang mementingkan diri sendiri. Sekarang dia mau melepaskan separuh dari kekayaannya itu, akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Mana pernah terjadi bagi Sakius berbuat begitu? Dia orang yang pelit, dia orang yang kikir, dia orang yang egois, berubah total menjadi orang yang murah hati. Separuh kekayaannya dia akan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, saudara kasih, dia berkata, apa yang terjadi dalam diri Sakius, sekiranya ada sesuatu yang ku peras, yang ku tipu, yang ku kelabui dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau dulu dia pernah menipu orang, uang, ya, dia ambil uang orang, pajak-pajak dipertinggi, dinaikkan sesuka hatinya, ditipu orang sana sini, orang menjerit, ya, karena ditipu oleh Sakius. Termasuk Tuhan Allah pun ditipu oleh Sakius. Dia juga menipu tentang uang Allah. Seharusnya dia bayar persepuluhan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berjanji, semua yang kutipu itu akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dia akan membereskan semua dengan sesama manusia. Dia ingin membereskan semua dengan Tuhan Allah. Kalau dulu dia menipu Allah dengan persembahan persepuluhan, kini dia akan kembalikan kepada Tuhan. Kalau dia menipu sesama manusia, dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara kekasih, sejak itu Sakius menjadi manusia baru yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 21, demikian bunyinya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan selanjutnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau saudara ada kebencian terhadap saudaramu, hari ini bertobatlah.
hilangkan semua rasa kebencian, kepahitan hati, ampuni mereka, supaya kita berdamai satu sama lain. Inilah perintah Tuhan, supaya kita hidup baru, menanggalkan manusia lama. Tuhan mau memakai saudara menjadi manusia baru, manusia yang memberkati sesama manusia, manusia yang berguna bagi gereja Tuhan. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Di dalam Yesus ada pembaharuan, ada ciptaan baru. Seperti Sakius bertobat menjadi manusia baru, manusia lama dia tanggalkan karena Kristus Yesus, dan dia berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Demikian juga jikalau ada di antara anak-anakmu yang bertengkar, yang berselisih satu sama lain, kiranya hari ini Tuhan melakukan pembaharuan dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita merenung kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan, ini memperingatkan dan memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah darahnya. Tubuh Kristus yang dihancurkan karena dosa manusia. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dan darah yang tertumpah di Kalvari membasuh segala dosa kita. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami menerima roti ini, yaitu tubuh Yesus, dan kami menerima anggur ini, yaitu darah Yesus, yang telah dikorbankan di kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah itu semuanya." Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan minuman ini. Yesus berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa." Mari dalam nama Yesus kita minum. Demikian, ya Tuhan, kami disucikan dari segala dosa-dosa kami oleh darah Yesus yang tertumpah di Kalvari. Kami dibasuh, kami disucikan, kami diampuni, haleluya. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami semua disembuhkan adanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dengan dilaksanakannya ibadah raya di gereja masing-masing, maka kebaktian online di rumah tetap berjalan seperti biasa. Hanya waktunya menjadi hari Minggu jam 7 malam. Sekali lagi, jam 7 malam, ibadah online di rumah masing-masing. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita tunduk di hadirat Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan membawa jemaat-Mu kepada Tuhan. Engkau melihat pergumulan hidup mereka masing-masing, kesulitan dan sebagainya, krisis dan lain sebagainya, sakit penyakit. Oh Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan telah datang kepada kami semuanya, mengampuni segala dosa-dosa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berpikulan berat Tuhan bereskan semuanya, yang krisis ekonomi Tuhan berkati itu semuanya. Dan kini jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang, dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati.